Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika tayyibin tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya Abdillah wa ala al-arwah allati khallat bi finaik. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sadaqallahul aliyyul azim. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, qul la as'alukum alaihi ajran, katakan wahai Muhammad bahwa aku tidak meminta upah apapun dari dakwahku illal mawaddata fil qurba. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk meminta upah dari dakwah yang disampaikannya, untuk meminta upah dari umatnya sebagai ucapan terima kasih, sebagai bentuk bersyukur kepadanya atas dakwah, atas tabligh yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kegelapan. Semua ahli tafsir juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kata al-qurba dalam ayat ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mentaati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah bagian daripada bentuk ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syukur kita kepada Rasulullah yang telah menyelamatkan kita umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Dan yang dimaksud dalam kalimat al-qurba dalam ayat ini, mereka diantaranya adalah Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Yang dimaksudkan salah satu kata al-qurba, makna atau misdaq dari kata al-qurba keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dengan demikian maka tidak ada seorang muslim manapun, apapun madhabnya, yang mengingkari akan keagungan dan kedudukan Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam
di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulullah SAW. Tidak seorang pun kaum muslimin yang tidak mengakui akan keagungan dan kedekatan Rasulullah terhadap Al-Imam Al-Husain. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabballahu man ahabba Husainan. Dicintai Allah orang yang mencintai Al-Imam Al-Husain. Tidak ada seorang muslim manapun, apapun madhabnya, yang mengingkari akan kebesaran dan keagungan Al-Imam Al-Husain. Atau tidak seorang pun kaum muslimin, apapun madhabnya, yang tidak bersedih atas terbunuhnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Saya kira tidak ada umat Islam yang merasa senang, merasa bergembira atas terbunuhnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali itu adalah orang munafik. Atau puas dan bangga dengan apa yang menimpa terhadap Al-Imam Al-Husain. Atau dia puas dengan apa keburukan, penderitaan yang menimpa Al-Imam Al-Husain. Maka tidak ada kaum muslimin yang merasa puas, gembira, senang terhadap penderitaan yang dihadapi Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini sesuatu yang realistis, nyata, dan dirasakan oleh kaum muslimin. Kalau kita misalnya bertanya kepada siapapun orangnya, muslim manapun, apapun madhabnya, kau tanya bagaimana dengan Al-Imam Al-Husain yang terbunuh, pasti mereka tidak menginginkan itu terjadi. Dia pasti menyesalkan itu terjadi. Ini gambaran bahwa tidak ada satupun kaum muslimin yang mengingkari keagungan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Akan tetapi saudara sekalian, tingkat perhatian mereka terhadap apa yang menimpa Al-Imam Al-Husain alaihissalam masing-masing umat manusia berbeda-beda. Perhatian mereka terhadap peristiwa Karbala, setiap orang bisa saja berbeda, setiap madhab bisa saja berbeda. Dalam memperlakukan peristiwa Karbala, orang juga bisa berbeda. Sebagian ada yang perhatian, sebagian ada yang tidak. Tapi bahwa mereka tidak menginginkan terjadinya pembunuhan terhadap Al-Imam Al-Husain, bahwa mereka bersedih atas terbunuhnya Al-Imam Al-Husain, iya. Tapi perhatiannya terhadap peristiwa Karbala, manusia berbeda. Perhatiannya atau memperlakukan peristiwa Karbala masing-masing berbeda. Oleh karena itu, maka terjadilah dua kelompok aliran pemikiran, atau kita sebut dua kelompok pemikiran madhab. Yang pertama adalah kelompok pertama, mereka berusaha untuk memejamkan matanya bahwa peristiwa terbunuhnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam dia biasa saja. Akan tetapi mereka berusaha untuk menutup mata dan dianggapnya sebagai sebuah peristiwa yang telah berlalu. Dia menyesali, tapi tidak berarti harus berkepanjangan. Tidak harus diungkit kembali, tidak setiap tahun diungkit kembali. Apa manfaatnya? Dia tidak menginginkan peristiwa Karbala diperingati setiap tahunnya. Mereka berusaha untuk menutupi ini semua. Sudahlah, biar sudah terjadi masa lalu, biarlah masa lalu berlalu. Kita sekarang harus membangun masa depan. Tanpa mereka sadari bahwa umat Islam dari kondisi yang dihadapi umat Islam sekarang ini tidak lepas daripada pengaruh masa lalu umat Islam terdahulu. Perjalanan umat Islam hingga sekarang ini tidak pernah lepas dari pengaruh sejarah masa lalu umat Islam. Kenapa kita tidak mengkajinya ulang kembali? Dan kenapa kemudian kita menutup itu semua? Jadi kelompok ini dia berusaha untuk mengatakan sudahlah, dan itu sudah selesai. Umat Islam, sebagian ulama dari umat Islam berusaha untuk membersihkan Yazid ibn Muawiyah dari pembunuhan terhadap Al-Imam Al-Husain.
yang berusaha melemparkan pembunuhan itu kepada Ubaidillah bin Ziyad. Tapi ada pula yang mengatakan pembunuhnya bukan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah pun tidak menyuruh. Kemudian dilemparkan kepada Umar bin Sa'ad. Pembunuhnya sebenarnya adalah Umar bin Sa'ad. Tapi sebagian kaum muslimin justru mengatakan tidak Yazid terlibat, wala Ubaidillah bin Ziyad terlibat, wala Umar bin Sa'ad terlibat. Akan tetapi yang membunuh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah pecinta Syiahnya sendiri. Orang yang mendukung Al-Husain sendiri mengkhianati Al-Imam Al-Husain di Kufah dan kemudian membunuh Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Isu ini dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga mereka mengatakan orang-orang Syiah pecinta Ahlul Bait tiap tahun di bulan Muharram menangis diakibatkan penyesalannya terhadap dosa yang pernah dilakukan terhadap Imam Al-Husain. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau orang-orang Syiah kita semua memperingati Imam Husain malam-malam semacam ini, kemudian kita meneteskan air mata, itu sebenarnya adalah karena penyesalan kita menurut mereka. Karena orang-orang Syiah menyesali atas pembunuhan terhadap Imam Al-Husain. Jadi dianggap nenek moyang kita dulu terlibat dalam pembunuhan Imam Al-Husain dan kemudian kita menangisnya, menebus dosa. Seperti pandangan orang Kristen terhadap Isa Al-Masih yang disalib karena menebus dosa umatnya. Anda bisa bayangkan. Ini semua terjadi dikarenakan kebencian terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Ibnu Taimiyah itu dia mengatakan Yazid lam ya'mur biqatlil Husain dalam kitabnya. Anda bisa ngecek itu. Misalnya saya ada bukunya dia, saya punya namanya Minhajus Sunnah, punyanya Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan Yazid tidak pernah menyuruh untuk membunuh Sayyidina Husain. Ittifaqan, seluruhnya sepakat. Dia bilang fa'aslun naqli, riwayat yang sebenarnya, dia bilang sebenarnya adalah pelakunya adalah Ibnu Ziyad. Kemudian setelah dianalisis mengatakan Ibnu Ziyad pun juga tidak terlibat. Yang terlibat adalah Umar bin Sa'ad. Sampai terakhir beliau mengatakan sebenarnya yang membunuh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah orang-orang Irak yang dulu mereka pecinta Syiah Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu tiap tahunnya mereka menangisi dikarenakan penyesalan terhadap apa yang mereka lakukan di masa lalu. Ini adalah aliran pemikiran madhab kepanjangan daripada penguasa Bani Umayyah di masa lalu. Ini pemikiran yang dibangun atas dasar pemikiran Bani Umayyah, para penguasa dan juga Bani Abbasiyah. Karena peristiwa Karbala tidak akan pernah memberikan keuntungan pada Bani Umayyah. Peristiwa Karbala tidak akan pernah memberi keuntungan bagi kekuasaan Abbasiyah. Sehingga isu bahwa pembunuh Al-Imam Al-Husain adalah orang-orang Syiah sendiri, pecinta Imam Husain sendiri, dengan tujuan untuk melepaskan dosa-dosa mereka. Bani Umayyah berusaha untuk melepaskan dosa mereka. Anda bisa bayangkan, mereka berusaha untuk itu. Tidak ada maslahatnya ketika membicarakan tentang Karbala. Tidak pernah ada maslahatnya demi kekuasaan Bani Umayyah dan Abbasiyah ketika kita membicarakan tentang Karbala. Dianggap mengganggu kekuasaan mereka, dianggap merongrong kekuasaan mereka. Terutama adalah di zaman Marwan bin atau di zaman Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan menjadikan hari Asyura sebagai hari Id.
Peristiwa Karbala dijadikan sebagai hari lebaran, hari kesenangan. Siapa yang menciptakan? Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang berusaha untuk menafikan, menghilangkan peristiwa Karbala. Misalnya Imam Al-Baqir alaihi salatu wassalam di dalam ziarah itu, Imam Al-Baqir mengatakan, Allahumma inna hadha yawmun tabarrakat bihi Banu Umayyah wa Banu Aqilatil Akbar. Ya Allah, hari ini adalah hari di mana Bani Umayyah telah mengambil keberkahan. Hari Asyura itu dijadikan sebagai hari keberkahan bagi kekuasaan Bani Umayyah. Wa Banu Aqilatil Akbar, dan dari putra-putra sang pemakan hati, yaitu Bani Umayyah. Hindun adalah ibu daripada Muawiyah yang membelah dadanya Hamzah dan kemudian dikeluarkan hatinya dan dimakan oleh Hind. Yang berkuasa di zaman Bani Umayyah adalah orang-orang semacam ini. Keluarga dari Abu Sufyan, keluarga dari pembunuh, pembenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tertarik dalam hal ini Syekh Yusuf Qaradawi agak bijak, dan menurut saya pribadi saya dalam hal ini terutama saya mengapresiasi Yusuf Qaradawi yang dikenal sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin yang tinggal di Qatar. Itu Syekh Yusuf Qaradawi bilang begini, ra'ayna aktsara biladil muslimin yahtathiluna biyaumi Asyura yadbahuna ad-dabaih wa ya'tabiruna 'idan aw musiman yuwassi'una fihi al-ahla wal 'iyala i'timadan 'ala haditsin dha'if. Yusuf Qaradawi menarik. Perhatikan kata Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi adalah kelompok Ikhwan Muslimin yang dikenal sekarang dikenal sebagai kelompok Ikhwanul Muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, kami melihat sebagian besar negara-negara Muslim itu mereka melakukan perayaan ihtifal, melakukan perayaan hari Asyura, hari ke-10 Asyura, hari terbunuhnya Imam Hussein, itu sebagai apa? Hari perayaan. Yadbahuna ad-dabaih, mereka memotong kambing, memotong sapi, memotong apapun. Wa ya'tabiruna 'idan, dan dijadikan hari Asyura itu sebagai hari lebaran. Kemudian al-musiman sebagai hari musim untuk menggembirakan keluarga, saudara-saudara, al-ahlu wal 'iyal, berdasarkan yang mereka lakukan itu ada i'timad dan ada haditsin dhaif, berdasarkan riwayat hadis yang sangat lemah sekali. Menurut Yusuf Qaradawi, orang yang berpesta pora, bersenang-senang di hari Asyura sebagai hari lebaran, bagikan macam-macam dan lain sebagai hari kesenangan, itu hadisnya adalah hadis dhaif. Itu Yusuf Qaradawi. Lanjutan kata Yusuf Qaradawi, saya sengaja bacakan ayat tulisannya yang berbahasa Arab ini agar didengar oleh semua orang. Bal huwa maudhu'un, hadis tentang perayaan hari Asyura, 10 Syura, hari kesenangan, itu adalah hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang diciptakan. Misalnya Ibnu Taimiyah meriwayatkan, man al-sa'a ala iyalihi wa ahlihi yawma Asyura awsa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa, kata Rasulullah menurut Ibnu Taimiyah, riwayat itu ada di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, barang siapa yang memberikan keluasan, kesenangan, kegembiraan terhadap keluarganya dan ailahnya atau ahlinya, keluarganya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelonggaran, keluasan rizki untuk selama 1 tahun. Bayangkan.
Jadi senang-senang Anda bantu orang miskin sana sini di hari pulau karena ingin keberkahan, maka kau akan mendapatkan seluruh hidupmu dalam 1 tahun itu terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qardawi apa komentarnya? Yusuf Qardawi mengatakan innal haditha mimma wada'ahu ba'dul juhal min ahli sunnati firraddi ala mubalaghat syiah. Yusuf Qardawi bilang apa? Ini hadis adalah hadis palsu, hadis yang dibuat oleh sebagian orang-orang bodoh dari kelompok ahli sunnah wal jamaah dengan alasan untuk menjawab, membalas, mereaksi daripada apa yang dilakukan orang Syiah terhadap Asyura yang berlebihan. Jadi ada sekelompok umat manusia yang merasa wong Syiah ini berlebihan di dalam memperingati Asyura. Untuk membantah apa yang dilakukan oleh orang Syiah ini, reaksinya apa? Diciptakanlah sebuah hadis palsu. Jadi kalau kita memperingati hari Asyura nangis-nangis itu dianggap wah ini harus diciptakan hadis palsu sebagai membantah supaya tidak melakukan nangis-nangis di bulan Asyura. Yusuf Qardawi, innal haditha mimma wada'ahu ba'dul juhani min ahli sunnati fi raddi ala mubalaghat syiah fi ja'li yaumi Asyura yauma husnin wa hidayah. Dia bilang ini adalah reaksi hadis yang diciptakan akibat reaksi dari apa yang dilakukan orang Syiah yang berlebihan itu, di mana orang Syiah menjadikan hari ke-10 sebagai hari kesedihan dan penderitaan. Wa ja'ala haula'i yauma iktihalin wa iktisalin wa tawsi'atin 'ala riyal. Lalu kelompok sebagian sunnah yang bodoh ini, kata Syekh Yusuf Qardawi, kemudian menjadikan hari Asyura sebagai hari kesenangan, hari kegembiraan, hari pemberian nafkah kepada keluarga dan orang-orang miskin. 2, ini pemikiran yang pertama. Jadi semua sepakat Imam Husain adalah manusia mulia. Semua sepakat bahwa orang tidak menginginkan terjadinya pembunuhan terhadap Al-Imam Husain. Semua orang kaum muslimin bersedia atas terbunuhnya Imam Husain dan itu diakui. Akan tetapi di dalam merespon peristiwa Karbala dan perhatian terhadap peristiwa Karbala berbeda-beda. Yang satu dengan cara yang tadi saya sebutkan, yang kedua ini sekarang pemikiran yang kedua, madhab yang kedua adalah madhab yang reaksinya jauh berbeda dari madhab yang pertama. Kalau yang pertama tadi tidak peduli, yang pertama dianggap bahwa Karbala peristiwa lama dan tidak perlu diungkit kembali. Bahkan sebagian termasuk di Indonesia ada seorang tokoh, saya tidak mau menyebut namanya karena terlalu hina menurut saya menyebut namanya. Dia mengatakan bahwa memperingati Asyura itu berarti memperbarui dendam. Karena kebodohannya dia bilang begitu. Nah, madhab yang kedua ini berbalikan, sebaliknya dari madhab yang pertama, yaitu madhab ini memberikan haknya dan terus menerus untuk menghidupkan peristiwa Karbala ini. Mereka menolak untuk melupakan peristiwa Imam Husain alaihissalam, yaitu madhab Ahlul Bait, pemikiran Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan orang memperingati Asyura dianggap bisa menambahkan dendam. Dendam kepada siapa? Dendam kepada pembunuhnya, selesai sudah. Tapi bahwa pembunuhnya sudah mati, tapi kejahatan yang dilakukan oleh sang pembunuh akan menular terus kepada setiap orang. Benar bahwa berhala di Ka'bah itu sudah tidak ada, akan tetapi pemikiran berhala ada di mana-mana. Benar pembunuhan Imam Husain sudah selesai, tapi kejahatan pemikiran yang berangkat seperti yang dilakukan oleh pembunuh Imam Husain ada di mana-mana dan bahkan di dalam pemikiran umat Islam. Apa yang mengilhami mereka membunuh? ISIS itu membunuh saudara muslimnya sendiri.
menghancurkan orang yang sedang sholat Jumat. Dia bukan Yazid, tapi pola pikirnya, cara berpikirnya dan tindakannya adalah tindakan Yazid. Yazidnya hilang, tapi Yazid kecil dan pemikiran Yazid masih tersebar luas. Oleh karena itu, mazhab Ahlul Bait senantiasa menghidupkan Asyura dikarenakan ingin mempelajari lebih jauh tentang peristiwa Karbala. Di samping itu, para imam Ahlul Bait alaihi wassalam juga selalu menghidupkan hari Asyura seperti Imam Ali Zainal Abidin alaihi wassalam. Setiap saat Imam Ali Zainal Abidin masuk di bulan suci Muharram, Imam Ali Zainal Abidin selalu ingat ayahnya Al-Imam Husain. Karena Imam Ali Zainal Abidin adalah bagian dari sejarah yang hadir dalam peristiwa Karbala. Yang selamat dari pembantaian di Karbala, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Suatu hari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sedang dalam perjalanannya. Tiba-tiba di tengah padang pasir ada seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini berkata, "Ya Rasulullah, beristirahatlah di tempat kami." Kemudian Imam Ali Zainal Abidin berhenti beristirahat bersama penggembala kambing itu. Diberikan kepadanya segelas air susu dari kambing. Ketika memegang air susu itu, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam meneteskan air matanya. Lalu Imam Ali Zainal Abidin bertanya, "Wahai fulan, apakah tiap kali engkau memotong kambingmu kau berikan minum sebelumnya?" Penggembala kambing itu mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Lalu Imam Ali Zainal Abidin meneteskan air matanya dan berkata, "Tapi ayahku tersembelih di padang Karbala dalam keadaan kehausan." Al-Imam Ali Zainal Abidin selalu mengingat peristiwa Karbala dan juga demikian para imam-imam berikutnya. Al-Imam Muhammadul Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadhim dan seterusnya. Mereka senantiasa mengingat. Imam Ja'far Shadiq suatu saat di rumahnya dibakar oleh musuh. Kemudian anak-anak perempuan yang ada di dalam rumah berteriak kemana-mana. Imam Ja'far Shadiq meneteskan air matanya, menangis. Seorang sahabat bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, "Ya Rasulullah, kekejaman ini bukan yang pertama kali mereka lakukan kepadamu. Peristiwa ini bukan yang terakhir kali atau yang pertama kali dilakukan kepadamu. Tapi kenapa engkau menangis sedemikian dahsyat?" Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? "Ketika rumahku dibakar dan kelambu-kelambu itu terbakar, saya teringat ayah kakekku Al-Imam Husain dan para wanita di kemah yang saat itu kemah-kemah mereka dibakar dan mereka berlarian meminta tolong tanpa ada yang menolongnya. Itulah yang membuat aku bersedih." Imam Ja'far Shadiq selalu mengingat tentang peristiwa Karbala. Al-Imam Ridho alaihi salatu wassalam, Rasulullah Ridho mengatakan, "Man kana yauma Asyura yauma musibatihi wa husnihi, ja'alallahu yaumal qiyamati yauma farahihi wa sururihi." Kemudian kata Imam bahwa barang siapa yang menjadikan hari Asyura adalah hari musibahnya, hari kesedihannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan di hari kiamat nanti sebagai hari kesenangan dan kegembiraan baginya. Wa qurrat bina fil jannati ainuhu, matanya akan terhibur di surga karena melihat kami, keberkahan dari kami. Al-Imam Ar-Ridho alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Kana abi idza dakhala syahrul Muharram, ayahku atau idza dakhala syahrul Muharram, ayahku apabila bulan Muharram itu datang, la yara dhahikan. Idza dakhala syahrul Muharram la yara dhahikan, ya, dhahikan. Tidak terlihat ayahku itu ketawa sama sekali.
wa kanatil ka'abatu taghlibu alaihi hatta tamdi asyrata ayyam. Yang kesedihan itu terus mempengaruhi terlihat dalam wajahnya hingga sampai lepas 10 hari. Ketika sudah lepas dari 10 hari, kata Imam Ridha, faida kana yaumul asyir, kalau sudah di hari ke-10, kana dzalika yaum yauma musibati wa husnihi wa bukaihi. Hari itu adalah hari musibahnya, kesedihannya dan tangisan baginya. Para imam, keluarga Nabi menangis. Keluarga Nabi menangis. Inilah yang terjadi, inilah yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait di seluruh dunia. Hari ini, malam-malam semacam ini kau akan temukan seluruh pecinta Ahlul Bait dimanapun, termasuk di Indonesia. Ratusan majelis-majelis zikir, majelis-majelis azan semacam ini kalian akan temukan. Kenapa? Karena mereka ingin menghidupkan Asyura, ingin mempelajari tentang Asyura, dan semua orang pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam mengadakan peringatan semacam ini. Kenapa? Apakah ini sebuah bid'ah? Sebagian orang mengatakan orang-orang itu telah melakukan bid'ah karena memperingati Imam Hussein. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah, dan bid'ah itu dolal, dan dolal berarti penduduk neraka. Jadi kita semua ini dituduh sebagai penduduk neraka. Padahal ini bukan bid'ah. Majelis-majelis semacam ini adalah pelaksanaan perintah Allah, implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa Karbala adalah syiar daripada syiarnya Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Peringatan semacam ini adalah bentuk gambaran ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, melakukan majelis-majelis semacam ini adalah pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala mengatakan wadzakirhum fi ayyamillah, wadzakirhum fi ayyamillah, ingatkan wahai Muhammad mereka tentang hari-hari besarnya Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir ketika berbicara tentang ayyamillah, hari-hari besar ini menyebutkan hari ini, hari Mi'raj, hari apa, termasuk padahal kalimat ayyamillah yang dimaksudkan dengan hari-hari besar Allah adalah setiap peristiwa yang terjadi yang di dalamnya melibatkan tokoh-tokoh besar, itu dinamakan sebagai hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hussein, peristiwa Karbala adalah peristiwa besar dan itu harinya Allah. Dengan kita melakukan majelis-majelis semacam ini, berarti kita telah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa ketika kita memperingati semacam ini, hari Asyura, menghidupkan hari-hari Asyura adalah bentuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ayat yang pertama kali saya bawa, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Jadi mencintai Ahlul Bait, kepada mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam ini kita melakukan semacam ini adalah bentuk kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan syi'atuna yafrahuna li farahina wa yahzanuna li huznina. Kalau hari Asyura Muharram itu adalah hari kesedihan bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ja'far Shadiq mengatakan Syiah kami adalah orang yang bergembira karena kegembiraan kami dan bersedih karena kesedihan kami. Pertanyaannya, mana mungkin seseorang bisa bergembira dengan kegembiraan orang? Mana mungkin seseorang bisa bersedih dengan kesedihan orang kalau tidak memiliki ikatan dan hubungan dengan orang tersebut? Anda dapat lotre, dapat lotre ini 1 miliar, Anda akan senang, teriak-teriak.
membuat pesta pora. Tapi apakah saya harus senang dengan kesenangan Anda? Anda yang mendapatkan keuntungan. Saya tidak mungkin bisa senang karena saya tidak memiliki ikatan apapun dengan kamu. Tapi saudara dia, tetangga dia yang memiliki ikatan batin, yang memiliki ikatan hubungan emosional, tetangganya ikut senang. Anaknya senang, cucunya senang, mertuanya senang, desanya senang. Kenapa? Karena memiliki ikatan. Kesenangan seseorang, kita bisa melihat bahwa kita ikut senang dengan senangnya orang ketika kita memiliki ikatan. Kita akan bersedih melihat kesedihan orang ketika kita memiliki ikatan hubungan dengannya. Tapi kalau kita tidak memiliki ikatan hubungan, kita tidak mungkin bisa bersedih. Pulang nanti, anaknya menangis, ayahnya menangis, bersedih berminggu-minggu. Tapi saya tidak, kalian tidak. Kenapa? Saya tidak punya hubungan apapun. Dia mati-mati wajar. Tapi tidak seperti saudaranya, dia mati, saudaranya akan menangis. Kenapa menangis? Karena ada hubungan ikatan batin dengan orang yang meninggal dunia. Umat Islam, ketika kita tidak bergembira dengan kegembiraan Ahlul Bait Rasulullah, dan kita tidak bersedih di saat Rasulullah dan keluarganya bersedih, kita berarti tidak memiliki hubungan apapun dengan Rasulullah dan Ahlul Bait. Pembohong. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hari Asyura itu hari kesedihan Rasulullah dan Ahlul Baitnya, dia pembohong dan tidak memiliki keadaan kausan di Karbala, sementara kita kemudian dan bahkan melupakannya. Jauh dari Rasulullah, jauh dari Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian berkata bahwa memperingati Al-Husain, menghidupkan Asyura adalah membangkitkan dendam baru kepada siapa? Apakah nenek moyangmu terlibat sehingga kamu merasa orang-orang yang memperingati Asyura akan membangkitkan dendam kepadamu? Harus dipahami. Apakah orang yang memperingati 17 Agustus merah putih berarti dendam kepada si Belanda? Tidak. Kita memperingati 17 Agustus karena ingin membangun nasionalisme, bahwa ini negara yang berdaulat, siapapun yang menjajah merongrong NKRI, maka kamilah sebagai bentengnya. Sama seperti itu. Ahlul Bait adalah simbol kesucian dan ajarannya adalah kebenaran yang mengantarkan kita kepada Allah dan surga Allah. Siapapun yang merendahkan dan melecehkan Ahlul Bait Rasulullah, maka kita inilah pecinta Ahlul Bait yang akan membela. Saudara sekalian, orang yang Rasul keluarganya bersedih seperti hari Asyura, kemudian mereka tidak bersedih, dia tidak memiliki ikatan apapun dengan Rasulullah. La akidatan wala emosional sama sekali. Sulit terjadi. Oleh karena itu, Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam kemudian menceritakan kenapa pecinta Ahlul Bait itu menangis. Disebutkan syi'atuna khuliqu min fadilitinatina. Karena pecinta kami itu adalah orang yang diciptakan dari sisa tanah saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kami. Makanya wajar ketika kita menyebut nama Al-Imam Al-Husain, yang terbayang adalah penderitaannya. Ketika kita berbicara menyebut nama Fatimah Az-Zahra, maka kita kemudian terbayang dalam bagaimana keadaan Fatimah Az-Zahra saat ayahnya meninggal, dan seterusnya. Saudara sekalian, mana mungkin orang tidak bersedih? Di dalam sebuah riwayat dari Imam Al-Baqir alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, rahimallah syi'atana laqad syaraquna butunal huzni ala masaibi jaddil Husain alaihi salatu wassalam. Imam Baqir mengatakan, dirahmati Allah syiah kami, pecinta-pecinta kami, laqad syaraquna butunal huzni, karena mereka telah ikut andil dalam kesedihan terhadap kakek, musibah terhadap kakek Husain alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, ayyuma mu'minun dama'at 'ainahu liqadril Husain dam'atan
hatta tasila ala khaddih bawwa'ahu Allahu bihima fil jannati ghurafan yaskunuha ahqaba. Kata Imam Ali, Imamul Baqir alaihi salatu wassalam, siapapun orang mukmin yang meneteskan air matanya karena kesedihan terhadap Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dam'atan, satu tetesan saja hingga mengalir ke pipinya, kata Imam Baqir, hatta tasila ala khaddih bawwa'ahu Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang itu dengan tangisannya di surga, ghurafan, di tempat-tempat atau kamar-kamar yang akan ditinggali selamanya. Bagaimana mungkin saudara sekalian kita tidak meneteskan air mata di hari Ashura, di malam ke-10 surah itu? Di dalam cerita sejarah disebutkan ketika Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam tinggal sendirian, ketika semua sahabatnya terbunuh, ketika semua keluarganya terbunuh, terbantai satu persatu, Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam sendirian. Kemudian setelah dia memanggil nama-nama para sahabatnya, Amamin, Mu'inin, Yu'in, adakah di antara kalian yang ingin menolong kami? Selamat tinggal. Dia tidak ingin berjumpa dengan pamitan untuk meninggalkannya. Ia sekarang berada di balik kemah. Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam mendatangi Sukainah yang sedang duduk di belakang kemah, termenung menundukkan kepalanya sambil menangis. Imam Husain menjawab, ya Sukainah, putriku, kenapa engkau tidak mengucapkan selamat tinggal, tidak mendoakan ayahmu yang akan meninggalkanmu? Sukainah berteriak, wahai ayah, aku tidak ingin untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Aku tidak ingin berpisah denganmu, wahai ayah. Imam Husain merangkul putrinya Sukainah sambil menangis. Ia usapkan air matanya sambil berkata, wahai Sukainah, la tuhriki qalbi bidam'iki khasratan. Wahai Sukainah, jangan engkau bakar hatiku dengan tetesan air matamu selama aku masih hidup. Ketahuilah wahai Sukainah, penderitaanmu akan panjang setelah aku mati nanti. Imam Husain alaihi salatu wassalam meninggalkan Sukainah, kemudian memakai pakaian perangnya, menutup lehernya, dan Zainab mengantarkan kudanya kepada saudaranya Al-Imam Husain alaihissalam. Ketika Al-Imam Husain alaihissalam ingin naik kuda, tiba-tiba Zainab berteriak, wahai abangku Al-Husain, mendekatlah kepada aku. Imam Husain mendekat kepada Zainab. Imam Husain bertanya kepada saudaranya Zainab, ya Zainab, ada apa lagi? Tidakkah engkau yang akan menjadikan wakil aku? Tidakkah engkau yang akan membimbing anak-anakku? Zainab berkata, wahai abangku Al-Husain, ingatkah ketika ibu kami sakit? Di saat hari bapaknya itu ia merangkulku dan berpesan kepada aku, wahai Sukainah putriku, kata ibuku Fatimah Zahra, kakakmu Al-Husain suatu hari nanti di padang Karbala akan terbunuh dalam keadaan kehausan. Saudara-saudaranya meninggal dunia, dan saat itu aku tidak berada di sana. Aku tidak akan menyaksikan peristiwa itu. Akan tetapi Zainab, apabila engkau bersamanya di hari itu, maka ciumlah dadanya sebagai wakil cinta kecintaanku kepadanya. Imam Husain alaihissalatu wassalam membuka dadanya, lalu Zainab mencium dada Al-Imam Husain yang kelak akan kena panah. Setelah itu kemudian Zainab menghadap ke Madinah dan berkata, assalamu alayki ya ummah, wasiatmu telah aku sampaikan. Imam Husain di hari itu
kemudian menaiki kudanya menuju medan perang. Baru melangkah beberapa langkah, tiba-tiba terdengar seorang anak memanggil namanya, "Wahai ayah, ya Aba Abdillah." Berhentilah sejenak. Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam berhenti dan menoleh ke belakang. Ternyata Sukainah sedang berlari menuju sang ayah. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam bertanya, "Wahai putriku, apa yang kau inginkan dari ayahmu?" Imam Al-Husain dari Sukainah berkata, "Wahai ayah, turunlah engkau sesaat. Peganglah kepalaku seperti hanya seorang ayah memegang kepala anak yatim sebelum engkau meninggalkanku." Imam Al-Husain turun dari kudanya, memegang kepala Sukainah seperti anak yatim yang sedang dipegangnya, sambil berangkul dan menangis. Keduanya bersedih karena akan berpisah sepanjang zaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka bismika al-a'zam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kami dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surganya bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Ya Allah, masukkan surgamu bersama ahlul bait Rasulullah. Ya Allah, bimbinglah kami, anak-anak kami, keluarga kami, saudara kami ke jalan-Mu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, hidupkanlah kami bersama Rasulullah dan keluarganya. Matikanlah kami bersama Rasulullah dan keluarganya. Jangan Engkau pisahkan kami ya Allah sedetik mungkin dengan kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya. Allahumma shfi maradhal muslimin. Sembuhkanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berikanlah kemudahan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Berikanlah keberkahan bagi semua orang yang hadir di tempat ini dan yang mendengarkan acara ini, terutama mereka yang telah membantu dalam pelaksanaan acara peringatan Majelis Al-Azhar dan Imam Husain. Limpahkan rahmat-Mu dan rezeki-Mu kepada mereka ya Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qabla as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Zainab pun memanggil Syiah Ali. Tengoklah Al-Husain putra Nabi. Zainab pun memanggil Syiah Ali. Tengoklah Al-Husain putra Nabi. Wa Husainah wa wali
alika darah Husain, jiwa Husain beratika. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Wa Husaina wa Gharika wa Saida, wa Husaina wa Gharika wa Saida. Setiap kali kita berjanji membela Husain yang tersakiti, adakah kita kan menepati bila Karbala datang kembali? Darah Husain, jiwa Husain beratika. Darah Husain, jiwa Husain beratika. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Wa Husaina wa Gharika wa Saida, wa Husaina wa Gharika wa Saida. Karenakah engkau siapa Husain? Tahukah engkau siapa Husain? Akankah engkau membela Husain? Ataukah engkau pembunuh Husain? Darah Husain, jiwa Husain beratika. Darah Husain, jiwa Husain Beratika. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Wa Husaina wa Gharika wa Saida, wa Husaina wa Gharika wa Saida. Tangisan Fatimah di Madinah sepanjang tahun tak kering sudah. Adakah engkau penawar duka ataukah kau pembawa petaka? Darah Husain, jiwa Husain beratika. Darah Husain, jiwa Husain beratika. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Zainab pun memanggil si Ali, tengoklah Al-Husain putra Nabi. Wa Husaina wa Gharika wa Saida, wa Husaina
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا سبط رسول الله. السلام عليك يا حسين أيها الشاهد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمنا كما في حاجاتنا يا وديعا من الله اشفع لنا من الله يا وديعا من الله اشفع لنا إن شاء الله يا وديعا إن الله اشفع لنا إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وإياك عافيان وقائلا وناسيان ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض الله وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حسين صلوا على محمد وآل محمد.